Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video pembelajaran ini, Ibu akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya pertemuan 3, yaitu analisis perilaku biaya. Anda di sini diharapkan dapat mengerti pengertian perilaku biaya, memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, lalu memahami bagaimana metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk teorinya bisa Anda baca sendiri, atau jika ingin lebih tepat dan memahami, bisa Anda pelajari dari berbagai sumber. Misalnya ini ya, tentang penggolongan biaya, nanti bisa Anda cari sendiri apa itu biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah yang diproduksi atau volume kegiatannya. Biaya tetap ini biaya yang tidak akan berubah meskipun volume produksi berubah-ubah gitu. Oke, ini ya. Ini biaya semi variabel, yaitu yang mempunyai elemen ada biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Oke, sorry ini laptop Ibu cas dulu nih. Cas dulu, sorry, sebentar. Oke, Ibu lanjutkan ya. Dalam pemisahan biaya, itu ada 3 metode. Yang pertama adalah titik tertinggi terendah. Titik tertinggi terendah, terus titik sebaran, lalu kuadrat terkecil. Oke, kita langsung saja ke soal. Ini sepertinya Ibu sudah pernah buat ya. Oh, video ini sudah pernah Ibu buat di akuntansi manajemen sama. Ini Bu batalkan aja kalau kayak gitu ya. Sama ya udah. Oke, Ibu sudah cek videonya. Nanti Anda lihat di YouTube, itu di YouTube yang Ibu share di grup ketua kelas, itu sudah Ibu share beberapa video part 1 dan part 2. Ini bahasanya sama, cuma bedanya itu mata kuliah akuntansi manajemen, ini mata kuliah akuntansi biaya, tapi sama. Jadi nanti Anda bisa cek ya, bandingkan. Ini Ibu buat ulang nih videonya karena mungkin ada yang bingung, karena angkanya beda, bingung. Tapi ini nanti gimana cara ngitung pakai Excel, lihat video yang Ibu share di ketua kelas ya. Oke. Ini Anda dapat datanya itu selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu berupa biaya, ini biayanya masih campuran, nggak tahu berapa yang variabel, berapa yang tetap gitu ya. Nah, ini jam kerja mesin, ini jam operasional mesinnya dari Januari sampai Desember. Ini ada total, ada rata-rata gitu, udah ada semua. Nah, untuk metode yang pertama, Anda diminta titik tertinggi terendah, titik sebaran, dan kuadrat terkecil. Oke, kita yang pertama, titik tertinggi dan terendah. Anda cari mana biaya yang tertinggi dan terendah selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun itu mana gitu. Oke, kita cek. Biaya yang terendah 600 ya. Dan JKM yang terendah juga di sini sama. Desember ini yang tertinggi ya, 800 kayaknya yang tertinggi, oke. Dan jam kerjanya juga yang tertinggi. Oke, berarti ada yang terendah itu di bulan Mei dan yang tertinggi di bulan Desember ini. Udah dapat? Kita langsung hitung. Jadi biaya tertinggi di bulan Desember, nih. Ini terendah di bulan Mei. Jam kerja mesinnya ini 7.500 jam, yang ini 4.500. Dan ini biayanya 890, yang terendah 600. Ini di minus ya, ini Ibu kasih tanda minus. Ibu kasih tanda minus. Gampang sekali, di minus. Setelah di minus, hasilnya habis itu dibagi. Jadi biaya dibagi jam kerja mesin. Biaya Anda bagi dengan jam kerja mesinnya. Makanya hasilnya 290.000 dibagi dengan 3.000, yaitu 96,67 gitu. Ini ya hasilnya. Ini biaya variabelnya. Jadi biaya variabelnya adalah 9,67.
Oke, gampang ya. Untuk biaya tetap, karena udah dapat variabel, Anda kan suruh misahin mana yang variabel, mana yang tetap. Nah, untuk biaya tetapnya itu dikalikan. Ini Anda dapat dari soal ya. Tadi Mei terendah kan biayanya 600.000. Desember biayanya terendah, Desember biaya tertinggi kan ini. Biayanya 890.000. Nah, biaya variabel, nih tanda bintang sebenarnya di sini sudah ada ya. Jadi ini dapatnya dari kalau bulan Mei, itu kan dia 4.500 jamnya. Berarti 4.500 dikali dengan nih hasil yang Anda tadi hitung. 96,67 hasilnya adalah 435 gitu. Yang Desember sama mengikuti. Yang Desember itu jamnya ada berapa tadi Desember? 7.500. Berarti 7.500 kalikan dengan yang udah Anda hitung di awal 9,667. Makanya kalau salah hitung di awal udah sampai bawah Anda salah. 725.000 gitu ya, ini hasilnya. Habis itu Anda minus, ini di minus. Ini minus. 600 dikurang 435.000 ini hasilnya 165 sama 890 dikurang hasilnya 165. Bu, gimana kalau ada perbedaan? Misal bulan Mei itu 164,998. Yang ini udah bulatkan aja terus sama. Bulatkan aja, ambil persamaannya gitu ya. Oke, itu. Dari sini berarti sudah didapat dong berapa biaya tetapnya? Biaya tetapnya ya ini 165.000. Nih biaya tetapnya. Tadi yang variabel atas. Habis itu dibuat fungsi estimasi alias dibuat rumus. Ya ini rumusnya. Untuk biaya bulanan nih. Yaitu untuk bulanan adalah, tadi hapus dulu biar enggak. Sorry, salah. Ini jadi untuk fungsi estimasi ini adalah biaya tetapnya ditambah dengan biaya variabelnya dikali dengan jam kerja mesin. Masukkan aja angkanya 165.000 ditambah 96,67 dikali jam mesin. Nanti kalau UTS harus dibuat fungsi estimasinya ini ya. Dan untuk tahunan tinggal dikali aja. 165 Anda kalikan dengan 12. Hasilnya ini. Oke, yang variabel nggak usah dikali, tetap aja dikali jam mesin. Oke, jadi mengerjakannya harus sampai sini ya. Oke, next metode titik sebaran ini ngambil dari sini juga. Jadi kalau di titik terendah Anda salah, di titik sebaran tuh pasti salah. Kecuali kuadrat terkecil ini beda sendiri. Ya, ini better Anda ngitungnya pakai Excel. Ibu sudah buat cara mengerjakan pakai Excel, nanti Anda cek ya. Kalau di sini tuh nanti kepanjangan Ibu buat ulang. Oke, untuk metode titik sebaran ini pakai yang tahunan. Tahunan tuh data yang tahunan tuh ada di soal, jangan bingung nanti ini totalnya, biaya totalnya. Totalnya untuk biaya 8.700.000, untuk JKM-nya jam kerjanya 72.000 totalnya selama 1 tahun gitu. Oke, lanjut ke titik sebaran. Ini biayanya ya, biaya dalam 1 tahun ini dikali biaya tetap. Dapatnya ini dari mana ya? Dari atas tadi. Aduh, ini penanya gimana sih? Oke, gini ya. Ya, ini dapatnya Anda dari atas tadi. Anda kurang, habis itu dibagi total jam kerja mesin. Gitu. Ini Anda bagi dengan total JKM. Berapa total JKM? Tadi 72.000. Sama dengan 93,33. Nih caranya sudah ada di sini. Gitu ya. Udah tinggal buat fungsi estimasinya. Fungsi estimasinya sama kayak di atas tadi. Biaya tetap yang berubah hanyalah biaya variabelnya. Jadi biaya tetap yang dipakai kan sama. 165.000. Jadi ininya sama, yang berbeda antara metode tertinggi dan terendah dengan titik sebaran adalah biaya variabelnya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke metode kuadrat terkecil. Ini better pakai Excel. Nanti gimana caranya pakai Excel, cek di video yang Ibu
share ke ketua kelas. Ya. Ini kalau Anda nggak mau pakai Excel, mau pakai kalkulator boleh, Ibu kasih tahu caranya. Ini dapatnya dari soal ya. Sorry, ini laptopnya nih. Ini dari soal. Nah, ini dari soal. Anda nggak ngitung kan? Nah, Anda ngitungnya ini. Ini dihitung. Selisih Y di selisih Y. Ini Y aksen, ini rumusnya ya. Y min Y1. Y adalah biayanya. Y1-nya adalah rata-rata. Jadi, kalau Januari kita cek ya, di atas tuh udah ada datanya. Ini loh rata-rata. Y min Y1, jadi ini dianggap Y1. Oke, lanjut. Kita ke bulan Januari, ini harus ngitung per bulan, makanya kalau pakai kalkulator kan lama. Jadi Ibu sarankan pakai Excel. Jadi untuk bulan Januari, itu Y-nya adalah 755.000. Nih, 755.000 kurangkan dengan Y1-nya. Y1-nya berapa? 700. Aduh nih. Sorry ya. Itu touchscreen jadi gampang. 725.000. Jadi 755 dikurang 725.000 adalah 30.000 gitu. Ibu tulis di sini dapatnya itu dari 755.000 karena biaya bulan Januari dikurang dengan rata-rata totalnya. Makanya 30.000. Paham ya? Begitu juga dengan bulan Februari berarti 740.000 kurangkan dengan 725.000 berarti 15.000 gitu. Sampai bawah. Hasilnya wajib hukumnya 0. Kalau nggak hasil ini ditambah jadinya 0. Dari Januari sampai Desember Anda tambahkan hasilnya 0. Kalau nggak 0 Anda salah. Oke, udah. Sekarang ke X. X ini, X aksen ini ngitungnya X min X1. Ini X aksen ya, harusnya ada bintangnya. Di sini ada tanda bintangnya. Di sini harusnya ada tanda bintangnya. Oke, itu adalah X dikurang X1. X1-nya itu sama ya, rata-rata dalam 1 tahun. Rata-rata dalam 1 tahun. Rata-rata jam kerja mesinnya 6.000. Berarti untuk bulan Januari adalah 6.100 dikurang 6.000, makanya hasilnya 100. Untuk bulan Februari 6.000 dikurang 6.000, makanya hasilnya 0 gitu ya. Paham sampai sini? Ini harus hasilnya wajib 0, kalau nggak Anda salah. Makanya pakai Excel. Oke, sekarang kuadrat X aksen ya, berarti ini Anda kuadratkan. 100 kuadrat, 10.000, 0 kuadrat, hasilnya 0. 100 kuadrat, 10.000, hasilnya 100 kuadrat, hasilnya 10.000 gitu. Jadi yang ini Anda hasil dari sini Anda kuadratkan. Ini harusnya geser ke sini ya. Oke, untuk X aksen dikurang Y aksen ya berarti ini ya. Ini Anda kalikan. 30.000 dikali 100.000 berarti 3 juta. 15.000 dikali dengan 0 berarti hasilnya 0. 20.000 nih, 20.000 dikali dengan 100.000 hasilnya adalah 2 juta gitu ya, sampai bawah. Oke, kalau udah tuh Anda masukkan ke rumus ini. Rumus kuadrat terkecil tuh di mana-mana sama, mau mata kuliahnya apa aja, yaitu A plus BX. Gitu ya. Karena Y-nya sudah kita dapat, Y-nya itu adalah biaya. Biaya rata-ratanya. Harusnya ini Y1. Ini Y-nya. Y-nya adalah biaya rata-rata. A-nya yang akan kita cari. B-nya dapat dari mana, Bu? B-nya ini. Coba Ibu tarik ke atas. Y-nya adalah, B-nya adalah Y aksen X aksen dibagi dengan kuadrat X aksen gitu.
dari situ. Sama dengan 553 dibagi dengan 5080. 553 juta, sorry ini kalau nggak jelas gitu ya. Hasilnya adalah 108,86. Ini B-nya. Karena udah ada Y, udah ada B, udah ada X. X-nya ini, X1, 6.000 ini. Jadi tinggal cari Y. Ya nggak? Karena udah ada angka A, udah ada B, udah A-nya, ini A-nya, ini X-nya, dan ini B-nya gitu. Nih, masukin rumus ke sini. Masuk ke rumus ini nih. Sorry. Ya, masukin rumus ini. Ini Y1. Ini A yang kita cari. Ini B yang sudah kita hitung. Ini X1 dapat dari sini. Tadi udah Ibu jelaskan. Nah, tinggal pindah ruas saja. 725.000 sama dengan A ditambah 653 150. Kalau sudah dikali, ini kalau dikalikan hasilnya ini. Habis itu tinggal aja A sama dengan pindah ruas. Nih, udah nggak Ibu tulis ulang ya. Dapatnya hasilnya ini. Ini berarti apa hasilnya ini? Ya, ini adalah biaya tetapnya. Biaya variabelnya B-nya tadi. Udah tinggal masukkan ke rumus fungsi estimasi. Rumus fungsi estimasi itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dikali JKM sama jam. Kalau tahunan berarti tinggal ini dikali 12 hasilnya ini. Oke, itu aja ya yang bisa Ibu jelaskan. Untuk Excelnya nanti bisa lihat di video mata kuliah akuntansi manajemen pertemuan 3 kalau nggak salah yang part 2. Oke, Bu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.